Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Janata. Saya dari SMP Negeri 1 Kunir, Lumajang. Saya adalah mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015011277729 di Universitas Islam Malang. Dengan ini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas UKIN yang mungkin video ini bisa bermanfaat untuk peserta BPG selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning, how are you today? How are you today, students? Fine. Okay, before we start our lesson, mari kita berdoa. Kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Ya, marilah kita berdoa sampai ke depan. Attention please. Be ready. Let's pray together. Finish? Andriano? Ada. Alfianto, Putra, apa lagi anak-anak? Terus next. Muhammad Rian Saputra. Yes. Next. Reno Dwi. Terus next. Okay, student, our lesson this morning about procedural text. Okay. What is your favorite food? Student. Have you breakfast this morning? Kamu udah makan pagi ini? Oke. Oh, yes. Belum makan semua? Belum. Oke. Udah. Belum sama kan? Belum. Oke. What is your favorite food? Sebelah. What is your favorite drink? You know how to make it? Kamu tahu gimana cara membuatnya? Tahu buatnya? Do you like cafe? Yes. Yes. You like? Yes, I like. Do you like cafe? You know how to make cafe? Tahu? Tahu kan buat tuh? Tahu? Mana? Serbu itu Pak. Serbu. Kalau serbu kopi itu bukan serbu, yang bubuk Pak. Bubuk. Bukan sari kopi yang dihancurkan, dihancur. Itu diseduh. Kira-kira kopi itu langsung jadi kan? Kamu buatnya langsung jadi di rumah tahu. Tapi tahu cara proses buatnya. Kira-kira tahu buatnya seperti apa, kopi seperti apa, bikin ini seperti apa. Kamu tahu? Do you know how to make it? Bisa. Do you know how to make it? Tidak bisa buat kopi. Oh, bisa. Tidak bisa buat teh. Bisa. Bisa buat mie. Bisa. Contohnya ada mie jadi mie toh. Iya. Berarti ada proses. Awal materi this morning proses. Jadi kita mempelajari tentang prosedur. Prosedur itu tadi tahapan mulai awal sampai akhir. First start until finish. Ya, ini sampai finish sampai selesai. Dalam bahasa Inggris ini namanya prosedur. Mulai awal sampai akhir secara dulu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kalian akan melihat beberapa video. Ini akan menguji penelitiannya apa yang akan kita pelajari. Di sini nanti kalian melihat beberapa tampilan video, gambar yang nanti menjadi tugas kalian pada LKPD 1, LKPD
ini sudah saya bagi grup kepada anak ya. Jadi nanti kalian akan presentasi tugas kalian di depan, dibagi oleh salah satu ketua kelompok. Ya, presentasi kalian nanti akan ditanggapi oleh teman-teman kalian, penilaiannya dan juga dengan sikap, keterampilan, pengetahuan. Ya, dia ada sikap penilaiannya. Ya, kalian akan satu kelompok. Beberapa persyaratan. Mungkin tadi saya tanya, did you have breakfast this morning? Tanya, jika iya, yes, what did you have for breakfast? What is nice? Apa itu enak bagi kalian? Who prepared the breakfast? Do you know good? Katanya dari tadi kamu suka kopi, suka teh, ya, you like this coffee, dan lain sebagainya. Kamu tahu cara membuatnya? Kamu kira ini ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian tadi katanya, kamu tahu cara membuatnya? Ketika tahu cara membuatnya, berarti kamu tahu prosedur mulai awal sampai akhir. Ya mungkin kopi langsung jadi. Ada namanya proses. Step by step. Ingat kata kunci saya ini. Step by step. Langkah 9. Oke. Nah, look at the picture. Jadi sudah saya tanyakan sama kalian. Ada teh, ada kopi, ada mie, sama goreng jus. Lalu jadi kopi kan? Iya. Lalu jadi mie kan? Iya. Terus ini sudah ada prosedur tesnya di balik mie-nya itu ada cara pembuatan mie-nya. Itu namanya prosedur tes. How to make, how to sew, how to use, step by step. Jadi di mie semua botol mungkin apa tuh bukan botol ya, makanan, bungkus makanan yang prosesnya memerlukan untuk dimasak, proses di belakang bungkusnya pasti ada. Okay, let's rewatch the video. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini dalam procedure text? Yang pertama, kita akan belajar tentang definition. Selanjutnya kita akan belajar tentang contohnya seperti apa. Ada lagi tentang purpose-nya, tujuannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang content structure-nya. Dan terakhir kita akan belajar tentang language features. Oke, kita ke yang pertama tentang definition. Apa sih itu procedure text? Nah, procedure text adalah text that explain how to do or make something step by step. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya, how to do or do. Cara melakukan atau membuat sesuatu, ini yang harus paling penting adalah step by step. Jadi, yang membedakan antara procedure text dan juga tips begitu, ini adalah step by step. Kalau tips biasanya nggak step by step, langkah-langkahnya dibolak-balik boleh. Tapi kalau procedure ini harus runtut. Kalau kamu melakukan langkahnya misalnya langkah ke-7, kalau pindah menjadi ke depan, ini bakalan berantakan. Nah, ingat ya perbedaannya ya antara procedure text sama tips. Jadi procedure text itu harus melakukan sesuatu step by step. Kata kuncinya step by step. Contohnya seperti apa sih? Contohnya bisa kita ketemukan di recipe atau resep makanan. Ya, kalau kamu nanti nemuin teks tentang resep makanan
Biasanya contohnya berupa resep kan. Contoh yang lain adalah ini, how to make strawberry pancakes ya. How to make. Dari judulnya udah jelas how to make. Ada step-stepnya 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah step-stepnya. Jadi kalau udah jelas ada step-stepnya, berarti ini adalah procedure text. Jenis procedure text yang kedua adalah manual. Jadi how to use something or how to operate something. Jelas meskipun tidak ada ingredients-nya, meskipun tidak ada bahan-bahannya, tapi di sini ada step-stepnya nih. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai di sini ada stepnya. Jadi kalau ada step-stepnya, ini berarti adalah procedure text. Sampai di sini nggak ya teman-teman ya? Kalau procedure text itu ciri-cirinya kalau kamu nemuin teks itu ada step-stepnya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah procedure text. Next, what is the purpose? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah to show or to tell or to explain how to make. Kata kuncinya adalah show, tell, or explain how to make. Ini biasanya ada di resep makanan ya, how to make jelas. Next, to make people know how to do something properly. Jadi untuk membuat orang untuk bisa melakukan suatu hal dengan benar. Yang ini biasanya di manual. To explain how to use, ini juga sama. To explain, lagi-lagi to explain. Yang terakhir adalah to give guidance in using certain appliances. Sekarang kita ke unit structure dan juga language feature. Susunannya dan juga ciri-cirinya di dalam procedure text itu ada apa saja sih? Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita ke unit structure-nya dulu. Ada how to make fried rice. Ini namanya adalah goal. Struktur yang pertama ada goal-nya. Goal ini biasanya ada pada judulnya. Yang kedua ada ingredients. Ini adalah materialnya. Dan yang terakhir ada step-stepnya. Ini adalah step. Jadi direct structure dari procedure text ada 3. Yang pertama ada goal, yang kedua ada material, yang ketiga ada step. Lalu bagaimana dengan language features-nya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada kata first, second, third, after that. Then finally, ini disebut dengan temporal conjunction. Sedangkan kata-kata ini yang diawali dengan verb 1, count, garlic, heat, panaskan, put, letakkan, fry, goreng, put, letakkan, add, tambahkan, put lagi. Nah, ini adalah diawali dengan verb 1. Kalimat yang diawali dengan verb 1 namanya adalah imperative sentence. Jadi ciri-ciri dari procedure text language features-nya ini menggunakan imperative sentence, menggunakan temporal conjunction, yang kedua menggunakan imperative sentence. Ini adalah beberapa vocabulary yang biasa kalian temukan di recipe. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama, what is the purpose of the text? Ya, jadi kalau ada pertanyaan purpose, ini apa sih? Dari judulnya aja udah kelihatan, soup recipe. Berarti to show how to make, cara membuat sup. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi, chop. Chop itu apa sih? Nah, chop itu cincang itu kata lainnya adalah make. Kita ke soal yang ketiga. According to text, when should we add sliced mushroom? Berdasarkan teks di atas, kapan sih kita sebaiknya menambahkan sliced mushroom? Kita cari kata-kata add sliced mushroom. Nemunya di sini ya. Add sliced mushroom. Ini nemu. Berarti kalau kayak gini pilihan jawabannya itu kalau tidak di kalimat sebelumnya, ya di kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya dulu ada such, onion, tumis. Artinya ditumis, onion, garlic,
chlorine and green pepper in hot oil. Jadi harus ditumis dulu ya. Berarti setelah menumis ini, kita coba dulu di sini. After adding soybean, oh tidak, setelah menambahkan. Bukan, jadi jawabannya salah yang A. Yang B, after frying onion, garlic and green pepper. Setelah menggoreng, benar ya, hampir sama sih. Bisa jadi. Atau yang C, before simmer. Ini adalah soybean, black pepper, and tambahkan. Berarti tidak. Before pouring the oil or margarine, sebelum, padahal ini sudah. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. After frying onion, garlic, celery, and green pepper. Oke, next pupil, itu tadi adalah materi tentang portion text. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalian berusaha melihat video tentang materi prosedur. Can you explain what is prosedur text? Apa prosedur text? Apa prosedur? What is prosedur text? Make something step by step. Make something step by step or How to make step by step. Ya. How to make. Nah, sekarang pada prosedur teks itu ada beberapa bagian. Generic structure-nya apa saja? Ada namanya. Ya, maaf, dalam prosedur teks ada namanya. Tadi sudah definition sudah disebutkan apa? Tadi ya. Sekarang dalam prosedur teks ada 3 bagian. Namanya dua. Goal itu biasanya terdapat pada judul. Yang kedua, material atau ingredient. Yang ketiga, teks. Jadi cara membuat pembuatannya. Di sini sudah jelas jenis strukturnya. Sekarang language feature-nya. Di situ language feature-nya apa saja? Ya, terus imperatif sentence, terus teks bisa digunakan apa? Present. Pada prosedur teks tadi bisa digunakan adalah present. Ada sequence itu. Ya. Dari sini kalian bisa memahami prosedur teks seperti apa. Ada namanya conjunction. Apa conjunction? Conjunction. Apa conjunction? Ada partikel rumus. Ya. Jadi dari paparan di sini kalian bisa melihat, mengerti prosedur teks itu apa, pengertiannya apa, jenis strukturnya apa, language feature-nya apa saja. Dari sini bisa kalian pahami video pembelajaran tadi. Bisa? Do you understand? Kalau sudah mengerti, kalau sudah mengerti kan dari tadi sudah mengerti. Jadi prosedur teks adalah how to make step. Ini adalah step by step. Jadi langkah mulai awal sampai akhir. Kalau berantakan bukan prosedur teks, semerawut namanya. Jadi prosedur teks itu ada tertib urut mulai awal sampai akhir. Dari penyiapan bahan, pembuatan sampai penyajian itu kalau resep membuat. Tapi untuk how to do berarti melakukan sesuatu. Contoh, how to do something. How to do something, cara menyalakan lampu. How to do something itu namanya. Ya, bukan how to make something. Jadi how to make something hasilnya adalah benda food ya, benda makanan dan minum. Any question for me? No. Okay, if no question for me, I think you understand about our lesson this morning about prosedur teks. Okay, I give you discussion for you with your friend. But after your discussion with my
LKPD, you will presentation in front of your friend. Ya, jadi kalian nanti akan disebutkan diskusi. Setelah itu kalian akan presentasi di depan dibagi oleh satu ketua kelompok. Sudah ditentukan ketua kelompok? Sudah. Tugas pertama kalian. Waktu pengerjaan, karena ini waktu kita ada 2 jam pelajaran, jadi waktu pengerjaan kalian bisa menggunakan media pembelajaran handphone. Sekarang kalian bisa menggunakan media pembelajarannya handphone. Untuk mungkin kalian bisa dan nanti bisa browsing di Google untuk pemahaman vocabulary kalian. Ya, ada tugas kelompok yang saya presentasikan. Siapa tahu namanya? Siapa tahu namanya? Silakan maju ke depan. Yang pertama, satu, ya, ini ya, kamu yang satu ya, ya, maju ke depan. Ini dulu. Nah, ya. Teman kalian di sini mempresentasikan tentang instant noodle. Banyak cara membuat mie. Ini ada 3. Jadi ciri khas dari prosedur teks adalah membuat suatu step by step. Jadi urut tidak berantakan. Ini sudah betul dalam bentuk prosedur teks. Kenapa? Sudah urut mulai tahapan awal sampai tahapan akhir. Ada numbering, nomor ya. Satu contoh, satu ciri dari prosedur teks adalah ada numbering. Ada nomor langkah mulai awal sampai akhir. Di sini ada pertanyaan di kelompok 1? Tidak ada. Silakan yang kedua penjelasan tentang prosedur teks. Baca. Ya, baca prosedur teks. Jelaskan. First, what is the definition of Prosedur teks. Ya. Procedure text that explain how to do or to make something step by step. Number 2. Number 2, what is the Purpose, social function of a recipe. Ya apa? To show, or to tell, or to explain how to make. 3. Explain the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safira Windiani. I am from third group. I will presentation how to make coffee. Step 1. Measure for your brew ratio. Step 2. Grind the coffee. Step 3. Boil the water and wait 1 minute. Step 4. Place and wait the filter. Step 5. Place the coffee in the filter. Step 6. Pour and wait. Step 7. Continue and complete your pour. Step 8. Enjoy your coffee. Next, I will presentation material procedure text. 1. What is the definition of procedure text? Procedure text is how to do or make something step by step. 2. What is the purpose or social function of recipe? To show, to tell, explain
make. 3. Explain the generic structure of recipe text, goal, ingredients or materials, and step. 4. What is the verb tense used in recipe text? Temporal conjunction, imperative sentence, and present tense. 5. What do you know about imperative sentence? Imperative sentence is that express a direct command and request. Thank you. I am from Third group. third group. Has been finished explain. Have you finished explain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who can you define recipe? Who can you define recipe? Apa recipe itu? Apa? Oh? Ya. Ya. Terus, what are the social function of recipe? Social fungsinya apa dia soal kalian? Apa sosial fungsinya? Baca. Apa sosial fungsinya? Nadia, sosial fungsi. Isu? Tell? To explain. To show, to tell, to explain. What is recipe structure? Strukturnya prosedur teks pada resep seperti apa? Ada goal. Ada material, ada step. Language feature-nya apa saja? Terus apalagi ada conjunction, apalagi imperative sentence. Ya, language feature-nya. Can you create a good recipe? Kalian dapat resep yang bagus? Bisa? Bisa? Yes, you can. Kalau jawabannya kamu jadi yes? Bisa resep ya? Jadi dari sini kalian bisa memahami bahwa prosedur teks itu adalah hook, to make, hook, step by step. Jadi ini materi hari ini. Pelajari lagi di rumah. Jangan hanya satu kali pelajari ketika jam pelajaran saja, karena tidak ada langsung nyantol di kepala, tidak ada, harus diulangi sekali. Bahasa Inggris bukan pelajaran yang sulit selama ada kemauan untuk belajar. Ya. Nanti di rumah kalau waktunya tidak cukup, nanti di rumah kalian buat suatu summary pembelajaran ini. Pertemuan berikutnya cukup. Ya, kalau tidak cukup, kita lagi pelajaran yang lain. Jadi karena terlalu lama pada diskusinya, karena memang vocabulary kalian yang kurang, tapi kalian kemarin materi sudah alhamdulillah mungkin dalam mengolah kata-kata yang kurang, perlu ditingkatkan vocabulary kalian dalam pelajaran bahasa. Your future in your hand, not in your teacher. Jadi masa depan kalian di tangan kalian, bukan pada guru kalian. Guru kalian hanya menyampaikan ilmu saja, memberi kalian, mengarahkan agar kalian bisa melanjutkan masa depan yang lebih. Usahanya dan ikhtiarnya, berdoanya tergantung kalian sendiri. Karena kalian besok jadi apa tidak ada yang tahu. Masa depan kalian itu masih suram, tidak ada yang tahu. Masih fata morgana. Semua tergantung dari perjuangan kalian sendiri. Ya. PR di rumah, buatlah resep how to make ice sirup. Ya, buat es sirup ya. Jadi tugasnya buatlah cara buat es sirup. Terima kasih. I think enough for this session. Study hard, don't be lazy. Always pray to God. We finish our English
Morning, Imron. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri belajar ini. Attention please. Be ready.